Halo Sobat Learning ITS, jumpa lagi dengan saya Dedi. Kali ini saya akan membawakan materi gas turbine cycle. Jadi gas turbine cycle ini merupakan cycle Brayton cycle ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk cycle-nya. Kita bisa lihat di diagram TS maupun PV-nya. Jadi yang pertama adalah ambient air state 1 di sini udara luar. Ya, udara luar yang nomor satu, berarti ini sekitar di sini. Kemudian diteruskan dikompresi menjadi naik tekanannya. Jadi satu, kedua, baik tekanannya naik, kemudian temperaturnya juga naik. Jadi udara luar kemudian masuk ke sini sehingga pressure maupun temperaturnya naik. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan combustion di sini. Jadi ada heat input. Nah, ini heat inputnya. Jadi ini diagram TS-nya dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 di sini temperaturnya naik signifikan karena terjadi pembakaran. Kemudian pressure ini tetap. Jadi tetapi setelah itu pressure akan turun. Jadi di sini ada langkah expansion ya, ada langkah ekspansi memutar turbin di sini sehingga akan turun. Begitupun juga temperaturnya. Nah, ini adalah basic cycle dari gas turbin atau biasa kita sebut dengan Brayton cycle. Nah, gas turbin sendiri ada dua, ada open cycle, ada closed cycle. Jadi kalau open cycle kita menggunakan udara luar di sini. Udara luar kita hisap melalui kompresor untuk dinaikkan tekanannya dan temperaturnya, baru kemudian masuk ke kombustor di sini. Nah, setelah masuk kombustor ini bersamaan itu disalurkan atau diinjeksikan bahan bakar. Dan di combustion ini, di kombustor ini ada pemantik sehingga terjadi pembakaran di sini. Nah, gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran akan digunakan untuk menggerakkan turbin di sini. Menggerakkan turbin, kemudian baru keluar ke gas buang. Nah, perlu diingat bahwa power yang dihasilkan oleh pembakaran di sini sebagian besar digunakan untuk menggerakkan kompresor sekitar 50 atau 55 sampai 60%. Nah, kemudian kita lihat yang close cycle. Jadi close cycle ini menggunakan gas ya, menggunakan gas tertentu. Gas yang mana gas ini akan kita kompresi, kita hisap, kemudian kita naikkan, kemudian dinaikkan temperatur maupun pressure-nya. Baru nanti ada kita masukkan ke heat exchanger. Nah, setelah heat exchanger ini gas yang di dalam ini akan mengembang, setelah itu akan disalurkan ke turbin untuk menggerakkan baik menggerakkan turbin di sini juga menggerakkan kompresor karena satu kesatuan poros. Nah, setelah itu gas yang low pressure ini akan didinginkan oleh heat exchanger sini. Begitu seterusnya akan berputar. Nah, ini adalah closed cycle gas turbin. Nah, bagaimana kita meningkatkan efisiensi dari gas turbin yang kita lihat di bab sebelumnya bahwa simple cycle gas turbin menghasilkan efisiensi sekitar 45%. Nah, bagaimana untuk agar lebih dari 45% itu tentunya bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, kita meningkatkan temperatur inlet gas turbin ya. Dengan meningkatkan temperatur di sini, jadi kita berharap bisa meningkatkan pressure rasionya ya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa meningkatkan efisiensi dari turbin itu sendiri. Jadi secara equipment-nya, kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi dari kompresornya ya. Mungkin blade-nya yang diperbarui atau di finishing-nya dengan bagus, kepresisiannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita bisa memodifikasi simple cycle tadi, artinya mengubah simple Brayton cycle sehingga nanti kita save money sehingga bisa dikatakan efisien. Nah,
Di dalam modifikasi simple cycle Breton itu terdapat beberapa metode, ada regeneration, ada multiple state, kemudian ada intercooling, kemudian ada reheating. Oke, kita lihat dulu yang multi state compression. Jadi multi state compression di sini itu ada dua kombustor. Di sini ada kombustor 1, kombustor 2, kemudian ada turbin state 1, ada turbin state 2. Kita lihat dari awal. Yang nomor 1 ini, jadi udara bebas, udara ambien lingkungan akan masuk dihisap oleh kompresor, kemudian temperatur dan pressure-nya naik, baru nanti akan masuk ke combustion dan bersamaan diinjeksikan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Nah, gas ini akan dipakai untuk memutar turbin state 1. Nah, keluaran dari turbin state 1 ini tidak dibuang langsung ke udara bebas, artinya ke cerobong, tetapi dialirkan lagi menuju ke kombustor level 2 di sini. Nah, ditambahkan bahan bakar lagi sehingga pemanasan lebih lanjut. Nah, setelah itu baru untuk menggerakkan turbin state 2 di sini. Setelah itu baru keluar ke atmosfer. Nah, satu kesatuan ini merupakan satu poros. Nah, dengan metode multi state compression dengan reheating ini, kita bisa meningkatkan low pressure turbin temperatur di sini sehingga bisa kita gunakan untuk mungkin bisa untuk pemanasnya boiler, kemudian mungkin panasnya juga untuk heater dan lain sebagainya sehingga kita akan bisa lebih efisien dalam memakai gas buang. Kemudian ada regeneration atau regenerated atau bisa disebut dengan recuperated. Jadi biasanya digunakan untuk gas turbin dengan low pressure dengan kebutuhan temperatur yang tinggi. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari udara bebas atau ambien udara dari lingkungan, kemudian kita kompresi, kita isep, kita naikkan tekanan dan temperaturnya. Nah, kemudian udara yang sebelum masuk ke ruang bakar ini dipanaskan oleh regenerator. Nah, jadi regenerator ini dipanaskan ini dengan memakai gas buang dari gas turbin itu sendiri. Kita lihat dari 2, kemudian menuju A ke kombustor, kemudian gas buang tadi, gas panas tadi, menuju 3, menggerakkan turbin, sehingga terus dilanjutkan gas buang. Nah, gas buang ini yang digunakan untuk menaikkan suhu udara sebelum masuk ke kombustor. Nah, tentu konfigurasi ini akan menghemat bahan bakar, kemudian tentu menaikkan efisiensi dan menurunkan exhaust gas ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan dengan penambahan evaporatif regeneratif. Jadi sama halnya dengan regeneratif, cuma di sini ditambahkan dengan preheat dulu ya. Nah, kompresor di sini menaikkan udara karena udara di sini panas, kemudian udara ini akan didinginkan oleh air. Nah, setelah itu udara ini akan dipanaskan kembali, baru masuk ke combustion. Nah, kemudian akan masuk ke turbin di sini. Nah, panasnya ini yang digunakan untuk regenerator. Jadi ini ada tambahan peralatan di sini, maka disebut dengan evaporatif regeneratif. Nah, kemudian kita bisa pakai multi state compression dengan intercooling. Jadi kita lihat di sini. Jadi nomor 1 di sini udara masuk kompresor, kemudian didinginkan ya. Setelah itu udara masuk ke kompresor state 2. Jadi intinya menaikkan pressure ya dengan istilahnya temperatur dijaga untuk masuk ke combustion chamber sini. Nah, kemudian baru keluar ketika menggerakkan turbin, baru nanti gas buang. Nah, ini satu kesatuan ya. Nah,
Biasanya untuk multistage ini digunakan untuk high pressure ratio multi-shaft unit, kemudian low pressure, compressed air, direct to external heat exchanger di sini ya, direct. Nah, nah, kemudian ada reheat, intercooling, dan regeneration. Jadi ini satu kesatuan secara utuh, jadi ditambahkan semua. Ada kompresor stage 1, stage 2, kemudian ada kompresor 1, kompresor 2, dan ada turbin 1, turbin 2. Kita lihat dulu. Dari press air ini masuk ke kompresor 1, tekanannya naik, kemudian pressure-nya naik, temperaturnya naik, kemudian didinginkan. Kemudian tekanan ini akan dinaikkan lagi di kompresor 2. Nah, kemudian temperatur itu akan dinaikkan lagi sesuai dengan kebutuhan di sini kompresor, baru nanti bahan bakar diinjeksikan. Kemudian turbin masuk ke turbin stage 1. Nah, gas dari turbin stage 1 ini dimasukkan ke kombustor lagi, kemudian diinjeksikan bahan bakar, kemudian baru masuk ke stage 2. Nah, baru gas buang ini akan dipakai untuk memanaskan udara yang setelah dikompresi untuk sebagai pembakar di sini. Itu adalah pemakaian reheat, intercooling, dan regeneration. Nah, kemudian ada lagi kita bisa menggunakan split to sub gas turbin. Jadi kita pisahkan antara gas turbin yang satu di sini gas generator, yang dua adalah power turbin. Ya, jadi gas turbin di sini dari udara dimampatkan, kemudian masuk kombustor, kemudian menggerakkan gas generator turbin. Jadi gas generator turbin ini difungsikan lebih ke menggerakkan kompresor. Baru ini gas eh, lanjutannya disalurkan ke power turbin ya. Ini nanti yang digunakan untuk load. Mungkin bisa elektrik atau mechanical equipment lainnya. Nah, kemudian ada water steam injection. Jadi water steam injection ini jadi ditambahkan pada saat pembakaran di combustion chamber. Jadi udara dinaikkan tekanannya, kemudian di sini bahan bakar disemprotkan, kemudian ada superheated steam yang dimasukkan di sini. Nah, superheatednya ini dari mana? Dari heat recovery steam generator di sini. Jadi ada air dipompa, kemudian di sini ada heat recovery steam generator. Nah, fungsinya untuk mendinginkan atau membuat panas uap di sini sehingga akan dimasukkan ke combustion chamber. Nah, itu adalah beberapa cara metode dari basic cycle, kemudian ada improvement yang dilakukan dalam meningkatkan efisiensi gas turbin. Oke, sampai di sini kita jumpa lagi di part-part selanjutnya. Terima kasih.